pada bagian ini kami kelompok akan membahas pendahuluan, yaitu mengenai pengantar kami. Ketika kita berbicara mengenai spiritualitas Kristen, itu merupakan sebuah bagian yang sangat terpenting dari apa yang menjadi sebuah dasar dan juga fondasi di dalam perkembangan iman Kristen. Perkembangan iman dan juga perkembangan spiritualitas pada kehidupan seseorang itu bertumbuh sesuai dengan apa yang terjadi pada hidup seseorang. Nah, itu disebabkan karena perjalanan kekristenan yang terjadi pada kehidupan seseorang itu berbeda-beda. Kemudian pada bagian ini kami kelompok akan fokus mengenai pembahasan tentang spiritualitas dari Martin Luther, tentang bagaimana pengaruhnya pada kehidupan zaman itu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Kemudian perjalanan kekristenan, kita ketika berbicara perjalanan kekristenan, kita akan mengingat tentang sosok Martin Luther yang memiliki sosok penting di dalam kehidupan gereja dan pertumbuhan dari iman Kristen. Kemudian penggunaan istilah spiritualitas dari Martin Luther ini baru dikenal sejak abad ke-20. Ketika membahas mengenai spiritualitas, kita akan beranggapan bahwa hal ini tidaklah lebih penting dibandingkan pengakuan iman, tafsiran Alkitab, struktur gereja, jabatan gereja, etika, politik, dan juga lingkup peribadahan. Kemudian ada salah satu tokoh, seorang tokoh bernama Simon Rahmadi. Dia mengungkapkan bahwa Luther dan juga orang-orang hidup pada zaman itu belum menggunakan istilah spiritualitas. Tetapi itu adalah bagian dari pemikiran dan juga penafsiran Luther dalam perkataan dan juga tindakannya. Itu merupakan bagian dari spiritualitas itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua mengenai pembahasan. Di sini kami akan membahas tentang penelitian spiritualitas dari beberapa tokoh. Pertama, menurut Rahmadi, dalam penelitiannya pada tulisan Philip Sheldrake, ia mengungkapkan bahwa sebuah ide dan juga gagasan tentang spiritualitas itu sudah muncul pada surat-surat Paulus pada masa patristik gereja lama, dan pada abad pertengahan itu dapat dilihat pada tulisan Thomas Aquinas, yang dimana tulisan itu terkandung dalam gagasan satu roh dengan Tuhan, kemudian pernyataan Allah oleh roh, dan hal-hal rohani yang berasal daripada Allah. Berlanjut pada abad ke-16, gagasan spiritualitas ini mulai semakin menyimpang dari ajarannya karena mencakup harta benda dari gereja Katolik Roma atau GKR. Berlanjut pada abad ke-17, itu mulai muncul kritik dari teologis terhadap mistisisme Prancis dengan mengatakan istilah spiritualitas di saat mempersoalkan realitas spiritualitas supranatural, hingga pada abad ke-18 istilah spiritualitas ini sering dipandang negatif, dan pada abad 19 sampai abad ke-20 barulah istilah spiritualitas itu dipandang positif oleh kalangan teolog Katolik dan juga Protestan. Kemudian menurut M.C. Reilly yang di dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa spiritualitas itu merupakan suatu metode khusus tentang hidup oleh iman. Metode khusus ini selalu dikaitkan dengan batinia dan juga eksternalnya. Kemudian menurut Robert C. Roberts, ia mengemukakan bahwa spiritualitas itu adalah pengalaman emosi dari manusia, pengalaman spiritual dari manusia mengenai kondisi-kondisi tertentu, dan diungkapkan dengan bahasa yang religius. Kemudian pada penelitian Urban Holmes, ia menggambarkan bahwa spiritualitas itu ialah beragam manusia yang dapat mencari Allah dan juga mengenal Allah. Nah, upaya ini dapat dilihat secara historis di dalam fenomenologi doa. Akhirnya Holmes itu mengungkapkan bahwa ada 4 model doa, yakni yang pertama ada model doa apotafik yang memberi kehangatan emosional. Kemudian ada model doa katafatik, itu yang memberi imajinasi intelektual sehingga seseorang dapat memahami pengalamannya tentang Allah. 3, ada model doa ekratik, itu yang memberi keyakinan psikologis pada seseorang. Dan kemudian terakhir ada model doa goetistik, itu yang memberi arti yang melimpah tentang sebuah realitas sang ilahi. Kemudian ada menurut Sandra M. Skanders, itu merupakan seorang teolog yang berfokus mengenai spiritualitas. Ia mengungkapkan bahwa spiritualitas bukan sekedar ilmu tentang sosial dan juga teologi, tetapi bagian dari akademik. Kemudian Sandra ini mengungkapkan bahwa ia berfokus pada life experiences, pengalaman hidup, dan juga life integrating experiences, pengalaman yang mengutuhkan. Hal ini yang disebut dengan spiritualitas itu sendiri. Kemudian seperti kata Paul Tillich bahwa konsers eksistensial disebut sebagai konsers yang luhur atau seluas dengan pengalaman manusia. Kemudian ada spiritualitas barat, itu mengungkapkan mengenai pandangan bahwa manusia dapat hidup tanpa agama tetapi tidak dengan iman. Kemudian seperti golongan ateis yang sudah
tersekularisasi, tidak memiliki agama, tetapi mereka masih mempunyai jenis spiritualitas secara khusus di dalamnya. Sesuai dengan apa yang sudah tadi diperjelaskan mengenai penelitian para tokoh, kita akan menguraikan kompleksitas studi mengenai spiritualitas yang digambarkan oleh Rahmadi dari Philip Saldran. Yang pertama yaitu diskursus spiritualitas. Nah, ini berbicara mengenai konser sisi batinia, di mana manusia harus didampingi dengan dimensi sosial kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, diskursus spiritualitas menurut gagasan spiritualitas yang harus didaratkan pada perspektif historis. Spiritualitas juga tidak berada di dalam ruang ideal, tetapi berada di luar keterbatasan sejarah. Kemudian yang ketiga, hakikat dan diskursus jalan pencarian manusia atas kekudusan itu merupakan diskursus yang mengenai pergumulan batin manusia untuk mencapai sebuah kesempurnaan. 4, diskursus spiritual juga berhubungan dengan diakletis antara realita yang saling bertentangan di dalam sebuah pengalaman mistis dan juga profetis interior, batinia dan juga eksternal. Kemudian yang kelima, studi spiritualitas. Itu tentang hak-hak klasik mengenai kemanusiaan yang menjadi sumber bagi hermeneutik. Kemudian 6, gagasan spiritualitas yang menyingkapkan pergumulan dan juga dari manusia mengenai kawasan sakral, dipercaya sebagai sebuah wahana tentang perjumpaan ilahi dan juga manusia. Kemudian yang terakhir, bagian ke-7 ada transformatif dari spiritualitas, bukan hanya sebagai sains informatif, melainkan juga kearifan operatif yang merupakan kemampuan di dalam membuat perubahan antara mencicipi, menghakimi, dan menilai secara kritis untuk pengalaman aktual bagi nilai yang luhur. Baik, saya akan melanjutkan materi berikut dalam konteks eskatologis. Pandangan Luther tentang pengharapan akhirat itu sangat penting. Luther menyadari bahwa gereja pada masa itu hidup dalam ketakutan akan penghakiman ilahi. Namun, melalui pemahaman yang mendalam tentang kebenaran Allah, Luther membebaskan orang percaya dari rasa takut itu. Karena bagi Luther, pengharapan eskatologis bukanlah sekedar harapan akan kehidupan di akhirat, melainkan keyakinan akan keselamatan yang sudah diberikan saat ini melalui iman kepada Kristus. Dengan demikian, spiritualitas Luther menjadi sebuah panggilan untuk hidup dalam iman yang teguh kepada Kristus, melepaskan diri dari ketergantungan pada perbuatan baik dan praktik keagamaan yang dipandang penting oleh gereja pada abad pertengahan. Ini merupakan pemahaman yang membebaskan dan mendasarkan keselamatan sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam karya Kristus. Nah, teman-teman, di sini ada pemahaman Luther dalam Injil, yaitu Injil sebagai dinamika sejarah. Karena bagi Luther, firman itu Tuhan dari sejarah yang muncul ketika dikehendaki oleh Allah. Pengalaman itu menguatkan kecurigaan Luther bahwa dari ukuran Injil, gereja yang membentuknya memperlihatkan ketidakberiman. Bagi Luther, hanya Advent atau kedatangan Kristus yang dapat membenarkan kekeliruan di dalam sejarah ini. Maka dari hal itu, penebusan adalah karya Kristus sendiri, dan Luther meyakini bahwa kebaikan dari Tuhan adalah bersama di sepanjang tahun-tahun perjuangan manusia. Bisa saja orang-orang menilai Luther diisi tumpukan perkara malpraktik pastoral yang melawan otoritas gereja pada setiap aras hierarki. Tapi Luther tetap memelihara Injil, apapun konsekuensinya. Dengan itu, spiritualitas Luther bukan hanya menyangkut perkara rohani, tapi juga perkara kehidupan sehari-hari dan termasuk kehidupan orang tua yang bertanggung jawab untuk membawa anak-anak mereka menerima baptisan dan mengasuh mereka dalam iman yang benar. Baptisan adalah pusat kehidupan Kristen dan Luther merupakan pembela atas baptisan anak. Oleh karena itu, Luther menyediakan katekismus kecil. Terdapat beberapa pokok utama dalam spiritualitas Luther, yaitu 1. Ada firman Tuhan. Firman Tuhan ini dalam Injil itu menjadi pusat spiritualitas Luther, dan Allah mengkomunikasikan dirinya kepada umat
beriman lewat firman-Nya, sehingga Luther berusaha membuat kitab suci tersedia bagi orang-orang dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa mereka. Nah, yang kedua ini ada pembaruan liturgi atau peribadahan yang dimaksud untuk revitalisasi kesalehan rakyat dengan menggunakan tekanan khotbah dan sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Yang ketiga, ada nyanyian rohani dan katekisasi. Ini merupakan untuk mendorong pengubahan nyanyian rohani untuk mengungkapkan iman dan untuk keperluan peribadahan dan katekisasi. Bahan katekisasi paling utama ialah katekismus besar, katekismus kecil, dan cara sederhana berdoa. Dan yang keempat, doktrin tentang imamat orang percaya. Bagian yang diambil dalam imamat Kristus yang dibagikan kepada orang yang beriman melalui baptisan. Ajaran Luther ini memberi landasan teologis bagi perkembangan spiritual kaum awam. Dan ada pengutipan bahwa Luther adalah yang pertama sekurang-kurangnya sejak zaman patristik yang dimana memproklamasikan begitu jelas imamat orang beriman dan begitu konkret mengusulkan spiritualitas awam yang sejati. Dan yang kelima, ada pemahaman Luther tentang imamat orang percaya. Nah, di sini penekanannya atas vocation atau beri panggilan. Dan praktik biara ditolak oleh Luther karena klaim tentang hal tersebut dinilai oleh Luther berbahaya dan keliru. Kemudian, kelompok kami memiliki tanggapan kritis, yaitu perkembangan zaman yang terus mengaruhi aras kehidupan setiap orang sangat beragam di dalam konteksnya. Ketika kita memahami mengenai apa itu spiritualitas adalah bentuk dari sebuah perkembangan iman. Spiritualitas dan teologi merupakan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam kehidupan zaman sekarang. Bahkan pada kehidupan yang akan datang, kekristenan memiliki sejarah yang panjang bagi perkembangan dan pertumbuhannya. Sehingga dasar iman harus menjadi sebuah pondasi yang kuat di tengah pengajaran-pengajaran yang semakin banyak. Spiritualitas seorang bersama Tuhan akan menjadi sebuah pengalaman ketika ia berjumpa dengan Tuhan dan bagaimana ia merasa tentang kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ketika kita fokus di dalam materi mengenai spiritualitas Martin Luther, kami kelompok juga memiliki anggapan mengenai Luther bahwa Luther menekankan mengenai prinsip tentang gerejawi agama, sosial, politik, serta budaya. Merupakan hal-hal yang tidak dapat dipisahkan, harus dilihat sebagai sebuah kesatuan. Akan tetapi, pada konteks hidup yang kami temui, di dalam sebuah perkembangan justru hal-hal ini dipisahkan dan bukan menjadi bagian penting pada proses perkembangan. Terjadi penyimpangan-penyimpangan untuk membedakan hal-hal tersebut pada kehidupan zaman sekarang. Karena perkembangan spiritualitas bagi setiap orang memiliki konteks yang berbeda di dalam kehidupannya. Kesimpulannya, spiritualitas adalah sebuah proses dari perkembangan iman yang akan bertumbuh dengan cara yang berbeda di dalam kehidupan setiap manusia dengan konteks yang berbeda. Penerapan spiritualitas oleh Martin Luther yang dibangun berdasarkan penerapan iman dan juga pengalaman yang dialaminya. Ketika membahas mengenai spiritualitas Martin Luther, kita akan kembali mengingatnya sebagai sosok yang penting di dalam kehidupan gereja, dan perkembangan kekristenan dikenal sebagai sosok reformator gereja yang sangat gigih di dalam perjuangan Injil Allah sebagai sebuah otoritas. Pada konteks zaman dulu, kehidupan spiritualitas Luther belum dikenal sebagai sebuah spiritualitas. Pengenalannya belum ada sehingga spiritualitas Luther banyak diteliti oleh para ahli untuk mengemukakan mengenai pengaruhnya pada waktu itu. Para ahli mengungkapkan bahwa apa yang diterapkan Luther pada zaman
Dulu, melalui perkataan dan tindakannya merupakan bagian dari spiritualitas Kristen. Luther mengungkapkan mengenai 3 hal yang penting yang menjadi dasar di dalam spiritualitas Kristen seperti oratio atau doa, meditatio atau perenungan, dan tentatio atau pergumulan. Nah, di dalam penjabaran spiritualitas secara umum, kami menemukan bahwa ketiga hal ini dimiliki oleh setiap orang dan bagian penting dari kehidupan Kristiani. Luther juga menyampaikan bahwa sebuah pembenaran datang dari iman hanya kepada Allah. Nah, kelompok kami memiliki beberapa pertanyaan kritis. Yang pertama, bagaimana pengalaman Adventstung dan perjalanan iman yang diterapkan Luther dapat dikatakan sebagai sebuah pengalaman yang universal bagi setiap orang dalam pengembangan spiritualitas? Ataukah hal ini hanya dapat diberlakukan bagi sebagian kecil orang yang aktif di dalam kehidupan rohani? Dan yang kedua, bagaimana Martin Luther menjabarkan tentang iman dan perbuatan baik dalam konteks spiritualitas, bahwa perbuatan baik saja tidak cukup di dalam mencari keselamatan. Sedangkan di dalam kehidupan zaman sekarang banyak dari kita yang fokus pada perbuatan baik. Yang ketiga, mengapa adanya kemunculan kritik teologis dari mistisme Prancis dan bagaimana kaitannya di antara kedua hal tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana Luther memandangi peran gereja di dalam konteks eskatologis?